Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, sampai saudara semua yang ada di pelosok tanah air, dan saudara di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan saja. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hidup dalam dunia yang hanya sementara ini, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah atau tantangan hidup yang cukup berat, yang membuat kita kehilangan harapan, menjadi putus asa, bahkan mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup. Kita bisa menyadari akan perasaan setiap orang yang mengalami badai masalah yang datang di dalam kehidupan mereka. Namun apakah kita harus pasrah akan realita kehidupan yang kita dapati, saudara? Tentunya tidak, bukan? Lantas apa yang harus kita lakukan? Sudah pastinya yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berserah. Sabar dengan kondisi hidup yang tidak baik memang rasanya sangat sulit. Akan tetapi, itulah suatu ajakan firman Tuhan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus berpesan melalui tulisannya dalam Roma 12 ayat yang ke-12 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus tetap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kita alami. Bersabar berarti kita meyakini bahwa apa yang kita dapati adalah pencobaan yang datang dan akan ada berkat bila kita mampu melewati badai masalah dengan ketekunan dan kesetiaan. Berserah adalah kita menyerahkan semua persoalan hidup yang kita alami kepada Tuhan melalui doa dan ungkapan syukur setiap hari kepada Tuhan Yesus. Kedua perilaku tersebut adalah respon bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri dengan kekuatan serta kemampuan yang telah dimiliki, melainkan harus membutuhkan pertolongan yang datang dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang sejati. Saudara, jika Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka janganlah kita larut dalam kesedihan bila kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Janganlah kita terlalu khawatir akan kebutuhan hidup kita, ataukah jangan kita takut dengan masa depan kita. Percayalah akan Tuhan, karena hanya Dia sumber kekuatan dan penolong yang setia bagi kita. Jika kita selalu berseru memanggil namanya. Ingatlah jika kita mampu melewati badai masalah
dengan tetap setia akan firman Tuhan, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, mengapa Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang-orang percaya? Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang Kristen karena tujuan-tujuan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15, yaitu yang pertama adalah supaya kita sanggup untuk memberitakan Injil, yang terdapat dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima. Orang-orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menyadari betul bahwa setelah ia ditebus, ia harus memberitakan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosanya, supaya orang-orang lain percaya dan menerima tebusan, serta hidup dalam kesucian di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak binasa dalam kematian kekal. Untuk berhasil dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan itu memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan ibarat bahan bakar yang membuat hidup yang telah ditebus menjadi aktif dalam memberitakan Injil kebenaran, baik tentang kehidupannya, kemenangannya, dan juga pengalaman penderitaan Tuhan hingga kematiannya di dunia ini. Yang kedua adalah supaya kita sanggup menanggung penderitaan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, menjalani hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini tidak mudah. Terkadang kita mengalami kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kita tidak perlu kaget atau bahkan mengeluh, karena pengalaman tersebut telah dilalui oleh Tuhan Yesus dalam masa kehidupannya di dalam dunia. Sebaliknya, biarlah segala kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan tersebut kita jalani untuk menjadi suatu pengalaman dalam perjalanan iman kita. Sebagai orang percaya, kita pasti mampu untuk menjalani hal terburuk sekalipun dalam kehidupan kita, karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan dari Allah dapat merubah pemahaman kita tentang penderitaan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah menyerah, bahkan menghindar dari segala kesukaran dan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya dengan kekuatan daripada Allah, maka kita pasti mampu menyatakan apa yang benar, hidup untuk memberitakan Kristus, dan memahami penderitaan sebagai sesuatu yang berguna untuk membawa hidup kita kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan sejati dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dan memampukan kami untuk mewartakan Injil Kristus terhadap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di perkebunan, dan dimanapun berada. Mohon penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersuka cita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.